warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda Soleha di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Selamat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, baik, Ananda Soleha, ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Sebelum itu, marilah kita berdoa, ya. Tolong ketua kelas pimpin doa ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ananda Soleha, ya, kita absen terlebih dahulu ya. Baik, dimulai dari yang pertama, ya. Ananda Soleha Alivia Sakira. Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Oke, Ananda Soleha Julia. Hadir, Pak. Oke, yang ketiga ya. Ananda Soleha Rosdiana. Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Oke, Ananda Soleha Nurrofika. Hadir Pak Guru. Oke, hadir ya. Oke, Ananda Soleha Kolbi Ashifa. Hadir, Pak Guru. Oke, baik, hadir semua ya. Alhamdulillah. Materi kita hari ini yakni menjadi warga negara yang hebat, ya, dengan beberapa misi rahasia, ya, yang dimana untuk misi yang pertama, ya, kita akan mengenali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Untuk yang kedua, yakni kita akan mempelajari nilai-nilai daripada Pancasila. Pancasila. Oke, adapun materi yang ketiga, yakni kita akan mempelajari tentang sikap tanggung jawab, ya. Menjawab. Oke, adapun ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni yang pertama, ya, menjelaskan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan secara sederhana. Ya, yang kedua, kita akan mengidentifikasi ya nilai-nilai Pancasila. Ya. Yang ketiga, kita akan menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia. Indonesia. Ya, oke, baik. Untuk yang pertama, yakni bahwasannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan ya hukum tertinggi ya dari semua peraturan lain yang ada di negara kita ya. Mulai dari peraturan presiden ya sampai ke bawah sampai dengan peraturan ya yang ada di sekolah kita ya. Oke, jadi apa sih fungsi daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, yakni ya untuk mengatur pemerintah ya dan menjamin hak-hak ya kita agar semua hidup aman dan damai dan tertib dan juga damai ya. Jikalau kita melihat sejarah ke belakang ya, pertama kali disahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini yakni disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 ya, dan disahkan oleh PPKI. Ada yang tahu enggak kepanjangan dari PPKI? Tidak tahu, Pak.
Oke, jadi kepanjangan dari PPKI ini yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya. Nah, dan jikalau kita lihat di masa sekarang, ya, jadi Undang-Undang Dasar ini pernah mengalami perubahan, ya, tetapi tetap jadi pedoman utama kita sebagai warga negara Republik Indonesia, ya. Oke, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Paham, Pak Guru. Oke, paham ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, ya, kita langsung masuk ke materi yang kedua. Ya, jadi misi yang kedua kita yakni 5 kekuatan super Pancasila. Ya, oke. Sebelumnya Ananda Soleha sudah tahu apa itu Pancasila? Tidak, Tahu, Pak. Pak Guru, tapi Oke, lupa. jadi Bapak Guru jelaskan secara sederhana ya. Jadi, Pancasila itu merupakan dasar ya dalam kita bernegara. Ya, dalam kita menjalankan tugas sebagai ya warga negara, ya, atau bisa dikatakan dengan pedoman kita, ya, menjadi warga negara. Oke. Untuk sila yang pertama, ada yang bisa disebutkan? Apa itu sila pertama? Saya, Saya, Pak Pak. Guru. Oke, ayo. Siapa? Saya, Pak. Alifia Sakira. Oke, silakan Ananda Soleha Olivia Sakira. Apa sila pertama? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, yang kedua, apa? Saya, Pak Guru. Oke, silakan atas nama Ananda siapa? Oke, Ananda Rofika, ya. Silakan, apa sila yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, yang ketiga apa? Saya Pak Guru. Oke, atas nama Ananda siapa? Kolbi Asifa. Oke, Ananda Kolbi. Silakan Ananda Kolbi. Yang ketiga Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Oke, yang keempat apa? Saya Pak Guru. Oke, atas nama Ananda siapa? Julia, Pak Guru. Oke, atas nama Ananda Soleha Julia, silakan Ananda Soleha. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya. Oke, sila yang terakhir. Ada yang bisa? Saya Pak Guru. Oke, atas nama Anda siapa? Rusdiana Pak. Oke, atas nama Anda Rosdiana. Oke, silakan Anda Rosdiana. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik Bapak Guru, ya akan tugaskan Ananda Soleha ya untuk mencari bentuk penerapan ya daripada kelima sila yang sudah disebutkan tadi ya. Oke, Bapak Guru tunjuk ya untuk sila yang pertama yakni sila ketuhanan ya. Untuk sila ketuhanan kepada Ananda Soleha Nurofika ya. Oke, untuk sila yang kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Bapak Guru tunjuk kepada Ananda Soleha Kolbi ya. Oke. Ya Pak Guru. Untuk yang ketiga yakni Persatuan Indonesia ya. Jadi Bapak Guru tugaskan untuk Ananda Soleha Rosdiana ya. Oke.
Untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ya, Bapak Guru tunjuk ya kepada Ananda Soleha Julia. Ya, oke. Untuk sila yang terakhir, ya, Bapak Guru tunjuk yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Guru tunjuk kepada Ananda Soleha Alivia Sakira. Ya, jadi untuk waktunya Bapak Guru berikan waktu selama 5 menit. Ya, jadi cari bentuk penerapan kelima sila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti akan dijelaskan satu persatu. Ya, paham? Paham, Pak Guru. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Baik, sudah semua ya? Oke, ada yang belum? Ada yang belum? Sudah, Pak. Oke, sudah semua ya. Oke, untuk tugas yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa atau sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, Bapak Guru tugaskan ke siapa tadi? Saya, Pak Guru. Oke, atas Nurafika. nama siapa? Oke, Ananda Soleha, Nurafika. Oke, apa bentuk penerapan daripada sila pertama? Bentuk penerapan dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu kita contohnya kita melakukan ibadah berdasarkan keyakinan masing-masing, Pak Guru. Oke, terus yang kedua ada lagi contohnya? Toleransi dalam beragama. Oke, toleransi dalam beragama. Oke, tepuk tangan untuk Ananda Soleha Nurafika. Oke, untuk sila yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, Bapak Guru tunjuk siapa tadi? Saya Pak Guru, Atas nama? Kolbi Ashifa. Oke, Ananda Soleha Kolbi ya. Oke, silakan Ananda Soleha. Contohnya sayang kepada saudara, tidak boleh membedakan, harus sama-sama saling sayang sama saudaranya. Terus sopan dalam berbicara, Pak Guru. Oke, ada lagi? Menolong Oke. teman kesusahan. Oke, ya. Oke, jadi untuk sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Apa tadi contoh penerapannya? Tidak, Sayang oke, kepada- sayang kepada teman, ya. Tidak membeda-bedakan, ya. Terus, sopan dalam berbicara, oke, Pak. sopan dalam berbicara, ya. Oke, tepuk tangan untuk Ananda Kolbi. Oke, untuk sila yang ketiga, apa? Ayo, siapa yang Bapak Guru tunjuk tadi? Saya pada Oke, atas nama siapa? saya Pak. Atas nama Rosdiana, Pak. Oke, atas nama Ananda Soleha Rosdiana. Oke, apa bentuk penerapannya? Tidak membeda-bedakan teman, Pak. Oke, Dari tidak agama, membeda-bedakan teman. ras, dan budaya. Oke, terus apa lagi? Upacara di setiap hari, Pak. Oke, patuh atau melaksanakan upacara setiap hari Senin. Terus apa lagi? Ada lagi? Gotong royong, Pak. Oke, bergotong royong, ya. Oke, tepuk tangan untuk Ananda Soleha Rosdiana. Oke, sila yang keempat apa? Saya Pak Guru. Oke, atas nama Ananda siapa? Julia. Oke, atas nama Ananda Soleha Julia. Oke, apa bentuk penerapan Ananda Soleha? Musyawarah kelas, Pak, dalam memilih ketua kelas. Kita pilih ketua kelasnya sambil diskusi sama teman-teman biar adil, Pak. Oke, ya kita harus mengutamakan ya
berdiskusi, bermusyawarah, ya. Contohnya dalam pemilihan ketua kelas. Oke, ada lagi Ananda Soleha? Terus menghargai pendapat teman, Pak. Tidak boleh memaksakan kehendak sama teman, Pak. Oke, menghargai pendapat teman dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, ya. Jadi kita harus menghormati setiap pendapat teman kita. Oke. Oke, kita beralih ke sila yang terakhir, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, atau kepada Ananda siapa? Bapak Guru tugaskan tadi? Pak, Olivia Oke. Shakira. Oke, Ananda Olivia Shakira. Ya. Oke, silakan Ananda Olivia. Contoh kalau di rumah membagi tugas pekerjaan rumah secara adil. Oke, membagi tugas pekerjaan rumah secara adil. Oke, apa lagi? Kalau bentuk penerapannya di sekolah gimana? Membantu teman yang atau yang sedang membutuhkan, Pak. Oke. Tanpa mengharapkan imbalan. Oke, membantu teman, ya, yang sedang kesusahan tanpa mengharapkan imbalan. Oke, ada lagi? Menggunakan fasilitas umum dengan tertib, Pak. Oke, menggunakan Atau fasilitas. tidak menyerobot antrian ketika berbelanja di warung. Oke, ya. Dia yang pertama apa tadi? Tidak menggunakan fasilitas umum dengan tertib. Menggunakan fasilitas umum, ya. Menggunakan fasilitas umum secara tertib dan tidak merusaknya, ya. Terus yang kedua itu tidak menyerobot antrian, ya, seperti yang sudah Bapak Guru jelaskan tadi terkait dengan 4 lencana, ya, terkait dengan norma kesopanan dan norma kesusilaan, ya. Kita harus membudayakan sikap antri, ya. Baik, Ananda Soleha, ya. Apakah ada yang belum dipahami terkait dengan 5 kekuatan super Pancasila? Ya? Sudah paham, Pak Guru. Oke, sudah paham. Ya. Oke, untuk materi terakhir ya terkait dengan 5 kekuatan super Pancasila ini, yakni kita mengenal dengan simbol-simbolnya, ya. Yang dimana untuk simbol ketuhanan yang Maha Esa itu ialah bintang, ya. Oke, untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, itu simbolnya apa? Simbolnya rantai, ya. Rantai. Oke, untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, ya. Apa simbol Persatuan Indonesia? Pohon beringin, Pak. Oke, pohon beringin, ya. Oke, untuk sila yang keempat, apa? Kepala banteng. Oke, kepala banteng. Oke, sila yang terakhir, apa simbolnya? Padi dan kapas. Padi dan kapas, ya. Oke, baik Ananda Soleha, ya. Sudah paham kan terkait dengan 5 kekuatan super Pancasila? Ya, sudah paham semua ya? Sudah, Pak Guru. Oke, bisa kita lanjut? Bisa, Pak Guru. Siapakah pahlawan cilik itu? Ya, bisa dilihat di papan tulis Ananda Soleha, ya. Pahlawan cilik itu ialah ia yang tidak membutuhkan sayap atau jubah terbang. Tetapi kekuatan utama dari pahlawan cilik itu ialah apa, Ananda Soleha? Tanggung jawab. Tanggung jawab, ya. Sebelum itu, oke, ada yang tahu tidak apa makna dari tanggung jawab, ya? Bisa angkat tangan ya dan sebutkan namanya, ya. Oke, ayo. Saya Pak Guru Nurafika. Oke, silakan Ananda Soleha Nurafika. Tanggung jawab itu
tugas kewajiban dengan sungguh-sungguh dan berani mengakui kesalahannya. Oke, ya. Tepuk tangan untuk Norofika, ya. Oke, ada jawaban lain? Saya Pak Guru. Oke, Ananda siapa? Alifia Oke, Syakira. Ananda Soleha Olivia. Silakan Ananda Soleha. Tanggung jawab itu adalah kita melakukan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh. Oke, terima kasih Ananda Soleha. Oke, baik Ananda Soleha, ya. Jadi, dapat Pak Guru simpulkan, ya, bahwasanya tanggung jawab ialah seseorang yang melaksanakan tugas, ya, dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, ya, serta berani mengakui kesalahan, ya. Ya, bisa kita lanjut? Bisa Pak Guru. Oke, sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Oke, untuk ice breakingnya, ada yang tahu nggak tepuk semangat versi Cowboy? Tahu nggak? Belum. Tepuk semangat versi Cowboy. Semangat, semangat. Iya, gitu ya? Bisa? Oke, kita ulang ya. Tepuk semangat versi Cowboy. Semangat. Semangat. Iya. Ya? Oke, masih semangat? Semangat. Oke, Bapak Guru ulangi ya. Tepuk semangat versi Cowboy. Semangat. Semangat. Oke, semangat. Semangat. Iya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah sampai di misi terakhir kita, ya. Laporan misi selesai. Belum, waktunya beraksi, ya. Oke. Bapak Guru mau merefleksikan kembali, ya. Bapak Guru kasih tugas, ya, untuk dikumpulkan minggu depan, ya. Oke. Siap, Pak Guru. Oke, tapi sebelum Bapak Guru kasih tugas, ya, Bapak Guru mau mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, ya. Coba ingat-ingat, ya, apa yang kamu rasakan ketika melihat seseorang membantu orang lain tanpa pemberi. Hangat kan, ya? Bagaimana Ya, kita Pak Guru. menolong, ya, tanpa mengharapkan, ya, Balas imbalan, budi. tanpa mengharapkan balas budi, ya. Betapa hangatnya, ya, pertolongan itu, ya. Dan dari pertolongan itu, ya, kita bisa mendapatkan pahala. Pahala. Ya? Oke. Oke, ingat Pancasila, ya, bukan hanya untuk dihafal saat ujian, ya, tetapi untuk diamalkan setiap hari. Oke. Untuk tugasnya di rumah, ya, tuliskan minimal 5, ya, contoh penerapan semangat Pancasila yang pernah atau yang akan kamu lakukan di rumah atau di sekolah. Ya, untuk tugasnya bisa dikumpulkan minggu depan. Ya, Baik Pak Guru. paham? Paham. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak Guru. Oke, ya. Oke, kita merefleksikan kembali ya terkait dengan Formula Rahasia Indonesia Damai. Ya, ini merupakan rapot ya pahlawan kita ya, yang dimana jikalau aturan ya ditambah dengan nilai baik dari Pancasila, ya, aturan berupa norma yang ditambah dengan nilai baik dari Pancasila serta dibarengi dengan kerjasama, ya, maka akan mewujudkan Indonesia damai dan maju. Ya. Oke, siap untuk menjaga keseimbangan formula ini? Siap. Siap untuk Indonesia damai dan maju?
Siap. Oke, siap ya. Iya, Oke, terakhir ya. Selamat Ananda Soleha. Lencana ini adalah milikmu, yakni lencana pahlawan cilik Indonesia. Ya, kita sudah mendapatkan lencana sebagai pahlawan cilik Indonesia. Ya. Adapun tugas kita, ya, tersenyumlah kepada teman, ya, yang berbeda darimu dan bantu satu pekerjaan orang tuamu di rumah. Ya, bantu setiap pekerjaan baik di rumah maupun di sekolahmu. Ya, perjuanganmu baru saja dimulai. Ya, berangkatlah wahai pahlawan cilik. Ya. Oke, ya. Jadi ini merupakan lencana pahlawan kita hari ini. Ya. Lencana pahlawan cilik Indonesia. Oke, baik Ananda Soleha, ya demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Oke, mohon maaf apabila Bapak Guru ada salah kata, ya. Oke, baik Ananda Soleha, ya jangan lupa untuk penerapan ya daripada Pancasila terus kita kembangkan, terus kita terapkan di kehidupan sehari-hari, ya. Agar seperti formula rapot tadi itu, ya, kita bisa mewujudkan Indonesia damai dan maju. Ya. Baik, Ananda Soleha, sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Oke, jadi sudah paham semua ya. Oke, baik Ananda Soleha, ya sebelum kita tutup, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin ya atas materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, ya semoga dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ya bisa menjadi pedoman hidup kita ya untuk lebih baik ke depannya ya. Oke, baik Ananda Soleha, Bapak Guru tutup ya untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Marilah kita melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin untuk kedua kalinya ya, dan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta ya astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik Ananda Soleha, demikian dari Bapak Guru ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak Guru tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.